A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan ayat 108, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi rji'un. Ketika kematian mendatangi orang-orang yang fasik, ketika kematian mendatangi manusia yang belum siap menghadapi hari kebangkitan, ketika kematian mendatangi orang-orang yang hebat dalam segi dunia tapi minim dari segi agama, ketika kematian menghampiri orang-orang yang lalai daripada agama tapi melek terhadap dunia, qala rabbirji'un. Duhai Allah, kembalikan aku ya Allah, kembalikan aku kepada dunia ya Allah. La'alli a'manu solihan fima taraktu kalla. Ya Allah, nanti aku akan beramal dengan amalan yang soleh yang dulu aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak bisa wahai hambaku, itu cuman omong kosong yang kau ucapkan sebagai bentuk penyesalan dirimu ketika kau lalai kepada diriku. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakangmu ada dinding, di belakangmu ada barzakh. Kau tidak bisa balik ke dunia, kau juga tidak bisa tembus kepada akhirat. Kau diam di barzakh, kau diam di lahat, kau diam di dunia yang baru. Kau telah melewati dunia janin, kau telah melewati dunia, dan kau sekarang masuk ke dalam alam barzakh. Sementara di depanmu ada hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hari kiamat. Kau akan berdiri berhadapan dengan Tuhanmu. Kau akan dihisab, mempertanggungjawabkan dari apa yang telah kau ucapkan, mempertanggungjawabkan daripada apa yang telah kau lakukan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum. Kalau sudah ditiupkan trompet tersebut, tanduk besar itu sudah ditiup oleh Israfil. Fala ansaba bainahum. Putus sudah tali kekerabatan kalian, putus sudah tali rohim kalian. Tidak lagi ayah menegur anaknya, dan sebaliknya, tidak pula suami dengan istrinya, tidak pula kakak dengan adiknya. Yubassaronahum. Padahal kata Allah dalam surah Al-Ma'arij, mereka melihat satu dengan yang lainnya. Bapak melihat anaknya, suami melihat istrinya, kakak melihat adiknya, kakek melihat cucunya, satu keluarga mereka saling melihat. Fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Mereka saling menatap, tapi mereka tidak saling bertanya. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka siapa yang dibangkitkan berjumpa dengan Tuhannya, ternyata dia memberikan amalan-amalan solehnya kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan para saksinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan para penggiring-penggiring, di mana setiap manusia akan memiliki satu penggiring, di mana satu manusia akan memiliki satu saksi. Waja'at kullu nafsin ma'aha. Masing-masing jiwa akan ada, kata Allah. Ma'aha sa'iku wa syahid. Sa'ik, malaikat yang menggiringmu, syahid dan saksi-saksi. Siapakah saksi tersebut? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu mulut-mulut kalian dikunci. Wa tukallimuna aydihim. Tanganmu yang akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kakimu, pahamu, kata Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kemaluanmu pun akan bersaksi. Apakah kau pernah menyentuh kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka siapa yang berhadapan dengan Allah, dia membawa amalan solehnya, ditimbang amalan tersebut, ternyata amalan tersebut memberatkannya. Amalan sholatnya berat, amalan infaknya juga berat, suka memaafkan tetangga, berbakti kepada orang tua, amanat kepada istrinya, amanat kepada anak-anaknya. Jika dia perempuan, dia berkhidmat lagi penuh amanat kepada suaminya. Faulaika humul muflihun. Maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung, menang, selamat daripada azabnya, masuk ke dalam surganya. Waman khaffat mawazinu. Adapun sebaliknya, orang
yang berhadapan dengan Allah. Dia masuk kepada alam akhirah. Ternyata dia tidak membawa amalan solatnya kecuali ringan sekali. Dia tidaklah membawa amalan infaknya kecuali ringan sekali. Dia membawa amalan birru walidain, bakti kepada kedua orang tuanya. Ternyata dia tidak memilikinya. Dia datang membawa amalan, beramal, bertanggung jawab kepada istri dan juga anaknya ternyata minim sekali. Bahkan, istri dan anaknya menuntut keadilan kepada Allah akan pertanggungjawaban dari kepemimpinan suaminya. Ringan. Maka seperti apakah nasib orang seperti ini? Faulaika allazina khasiru. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Dia merugikan dirinya sendiri. Allah tidak pernah merasa dirugikan. Allah tidak akan pernah dirugikan dari kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka hamba-hambanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyyun hamid. Hei Bani Israel, seandainya kalian Bani Israel dan seluruh manusia dan juga para jin, seluruh makhluk kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan ketaatan kepadanya, meninggalkan takwa kepadanya, fa innallaha la ghaniyyun hamid. Ketahuilah hei Bani Israel, Allah itu kaya, tak butuh makhluk, hamid, dan dia tetap terpuji meskipun makhluk tidak mau memujinya. Karena itu, orang yang meninggalkan ibadah, orang yang meninggalkan ketaatan, orang yang masuk ke dalam larangan, khosiru anfusahum, dia merugikan dirinya sendiri. Fi jahannama khalidun, dia akan dijebloskan ke dalam neraka jahannam. Khalidun, dalam waktu yang amat panjang. Tarfahu wujuhahumun nar, wajah yang dia muliakan ketika di dunia, wajah yang dia agungkan ketika di dunia, aku akan hinakan pada hari kiamat. Aku akan seret wajah-wajah tersebut di aspal-aspal jahannam. Tarfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Sementara wajah-wajah ketika itu berubah menjadi wajah-wajah muram lagi cacat. Ikhwatal iman, Allah mengatakan kepada hamba-hamba yang baru diseret di jahannam. Hamba-hamba yang baru saja dijebloskan, dicemplungkan, dilemparkan ke dalam jahannam. Allah mengatakan kepada mereka, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukazibun. Hei hambaku, bukankah dibacakan ayat-ayatku di meja-meja taklim, di mimbar-mimbar kaum muslimin, di corong-corong masjid diingatkan tentang kalamullah, diingatkan melalui hadis Rasul yang dibacakan oleh para asatiza, yang dibacakan oleh mereka para mubalighun, fakuntum biha tukazibun. Tapi justru kau dustakan ayat tersebut. Kau tidak mempercayainya, kau meragukan kebenarannya. Kenapa demikian hai hamba-hambaku? Allah tidak akan pernah melakukan kezoliman kepada hamba-hambanya. Maka hamba-hamba yang dicemplungkan ke dalam jahannam, mereka pun menjawabnya, qalu rabbana ghalabat alaina sikwatuna. Ya Allah, ghalabat alaina sikwatuna, hawa nafsu kami ya Allah yang menjadikan kami seperti ini ya Allah. Kami telah dikalahkan oleh syahwat ya Allah. Ghalabat alaina sikwatuna. Ya Allah, kami telah dikalahkan oleh syahwat ya Allah. Syahwat terhadap uang, syahwat terhadap kekuasaan, syahwat terhadap wanita. Dia masuk ke dalam tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Dia masuk ke dalam pintu harta yang diharamkan oleh Allah. Dia masuk ke dalam pintu tahta dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu rabbana ghalabat alaina sikwatuna. Ya Allah, kami telah dikalahkan oleh hawa nafsu kami ya Allah. Ya Allah, syahwat kami telah mengalahkan kami ya Allah. Wa kunna qauman dolin. Ya Allah, kami memang kaum yang menyimpang ya Allah. Kami telah salah jalan ya Allah. Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Dalam ayat yang lain dalam surah Fatir, Allah pun menceritakan dengan kisah yang mirip dengan hal yang kita baca tadi. Wahum yastarihuna fiha. Mereka jerit-jerit di dalam neraka jahannam. Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Nanti kami akan beramal dengan amalan yang dulu kami tinggalkan. Dalam surah Al-Mu'minun, mereka mengatakan,
Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kalau kami kembali ke dunia ya Allah, pasti kami akan menjadi orang yang soleh. Kalau ternyata kami kembali ke dunia, ternyata kami kembali melakukan kemaksiatan ya Allah, kalau begitu memang kami adalah orang-orang yang benar-benar zalim ya Allah. Maka Allah pun menjawab ucapan mereka. Apa kata Allah? Qalaksa'u fiha wala tukallimun. Hei hamba-hamba yang sudah ditetapkan jahannam, hamba-hamba yang sudah ditetapkan neraka untuknya, qalaksa'u fiha, diam kau di dalamnya. Wala tukallimun, berlututlah engkau di dalam jahannam. Wala tukallimun, jangan pernah kau berani-berani bicara kepada diriku. Yang maha pengasih lagi maha penyayang, murka ketika itu. Yang maha pengampun lagi maha pemaaf, yang sering mengampuni hamba-hambanya, tapi dia bisa murka ketika itu. Qalaksa'u fiha wala tukallimun, diam kau dalam keadaan berlutut, jangan coba-coba kau angkat bicara. Ikhwatal iman, itulah balasan bagi orang-orang yang tidak peduli dengan perintah Allah ketika di dunia. Kelak, mereka hanya akan menyesal di akhirat. Penyesalan yang tiada gunanya, mau nangis darah pun percuma. Maka sabarlah antum di dalam menjalankan hukum Allah. Karena Allah sudah menyiapkan segudang. Allah sudah menyiapkan segala sesuatu. Bagi mereka, orang-orang yang sabar di dalam menapaki agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, dunia ini hanyalah sendagura. Dunia ini hanya sebentar. Allah berfirman, fa innaka a'yunina, karena aku sedang mengawasimu. Allah mengawasi gerak-gerik hamba-hamba yang menjalankan agamanya. Karena itu, sabar. Tunjukkan kalau antum adalah hamba yang paling terbaik. Tunjukkan kalau antum adalah pengikut yang setia. Tunjukkan kalau antum adalah hamba yang paling taat antara antum dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan sedikit ini memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.